Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, karena ini juga hujan, maka kita harus ditemani oleh musik supaya pembelajaran hari ini makin semangat ya. Oke, kita play dulu. Oke. Untuk tema hari ini kita belajar melakukan instalasi Python sebagai bahasa pemrograman yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Dan juga kita akan menginstalasi Visual Studio Code sebagai text editor dalam menerapkan atau mengimplementasikan bahasa pemrograman tersebut agar bisa digunakan ya. Sebenarnya banyak text editor yang bisa menjadi pilihan. Hanya saja mungkin lebih umum ya. Saat ini banyak developer software gitu ya menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor pilihannya. Maka kita bisa akses saja langsung di sini Visual Studio Code. Teman-teman bisa langsung klik ini ya, kemudian langsung download saja. Nanti akan mendeteksi sistem operasi apa yang teman-teman gunakan. Kalau di sini saya macOS, di sini juga ada banyak pilihan ya, ada Windows, ada Linux. Tergantung teman-teman, langsung klik aja lalu install. Oke, sampai dengan berhasil installnya. Kalau ada kendala boleh nanti bertanya ke saya atau mungkin teman-teman bisa melihat di berbagai referensi yang ada di video YouTube ya ketika menginstal Visual Studio Code-nya. Kemudian setelah itu lakukan selesai, kita menginstal Python-nya. Nah, bisa klik di sini teman-teman ya, klik Python, kemudian cari di sini ada python.org, tinggal klik aja. Teman-teman masuk ke halaman download, boleh diklik dulu downloadnya, maka di sini akan otomatis langsung membaca versi yang terbaru dan juga ini macOS yang atau operating system yang teman-teman gunakan. Jika teman-teman pakai Windows, misalkan tidak terbaca, katakanlah gitu, boleh klik di sini ya, menu downloadnya, arahkan kursornya, kemudian akan muncul berbagai pilihan operating system. Download, lakukan instalasi. Jangan lupa kalau di Windows itu di setting padnya nanti ada bagian tab ya, tab desktop itu misalkan ada pilihan add to pad ya. Nah itu teman-teman langsung dicentang aja pilihannya add to pad. Atau bisa lihat di dokumentasinya. Bisa di sini kita lihat dokumentasinya, Python dokumentasi. Kita lihat di sini pakai misalnya tadi versi 12 kita sudah pilih ya di sini ya, tinggal lihat aja di sini banyak sekali ya yang bisa kita baca. Ini download to dokumentasi. Kita bisa download dokumentasinya juga pakai PDF ataupun dengan format yang lain. Kita bisa lihat misalnya kita mulai dengan mana? Ini ya, mungkin tutorial. Nah, ini bisa teman-teman pelajari ya. Di sini banyak sekali ya yang bisa teman-teman akses untuk pembelajaran mandiri ya, untuk memperdalam bahasa Python-nya. Atau kita lihat Python setup. Di sini pun juga ada ya. Pakai command line ya, atau interaktif Python-nya juga bisa ya berjalan. Kemudian ini configure ya. Python install option-nya juga bisa di sini. Teman-teman bisa pelajari juga installation step misalnya. Ini for Windows nih, kita lihat ya. Using Python Windows. Nah, ini ya. Nah, ketika nanti tampil seperti ini, jangan lupa ini nanti dicentang ya. Add Python ya. Versi nanti akan mengikuti, langsung to pad. Langsung di sini klik installation. No, kemudian nanti next gitu ya. Nah, seperti itu sampai dengan tahap itu selesai gitu. Nah, jika sudah selesai, kita bisa cek instalasi Python-nya. Teman-teman boleh buka terminal ya, atau CMD kalau bahasa di Windows-nya CMD. Kalau saya terminal karena base-nya juga ini ya sama mendekati dengan Linux gitu ya. Nah, kita klik aja di sini. Jangan lupa karena macOS itu dia selalu memberikan instalasi Python default ya.
Kita klik misalnya di sini Python ya, main version. Di sini ada Python 2. Saya juga sudah install Python 3-nya. Nah, jadi saya di sistem operasi ini ada 2 Python ya. Python default bawaan dari version dari macOS sendiri, dan saya menginstalasi secara manual Python 13-nya atau stable di Python 3.12 sorry gitu ya. Nah, teman-teman boleh nanti juga di CMD ketik Python ya, ketik Python main versi dulu gitu ya. Kalau udah keluar pasti instalasi sudah berhasil. Kalau misalkan ada kendala, boleh kendalanya nanti di screenshot di chat di kolom komentar aja ya, atau nanti bisa langsung direct messenger WhatsApp ke saya ya, atau teman-teman bisa solve dengan belajar di channel-channel YouTube lain yang sudah hebat-hebat ya, atau yang sudah profesional ya, jauh lebih profesional ya. Boleh teman-teman bisa lihat ke sana. Nah, ketika sudah selesai, teman-teman buka Visual Studio Code-nya, karena saya juga sudah instalasi, jadi saya tinggal buka aja ya Visual Studio Code-nya. Misalnya di sini kita buat dulu sebuah folder ya, kita ls. Kalau teman-teman di Windows itu pakai dir ya, dir gitu. Kalau saya ls, kemudian saya ingin masuk ke directory ya, cd itu sama dengan change directory ya, jadi kita pindah ke directory. Misalnya kita pengen pindah ke directory desktop ya, tinggal tab aja. Teman-teman ketikkan beberapa kata ya, baru tab ya, pencet tab, dia akan otomatis autocomplete, kemudian enter. Nah, di sini kita buat sebuah folder baru atau directory baru, misalnya first step ya, misalnya gini ya, mkdir ya, first step gitu ya, Python misalnya. Oke, TLS dia sudah ada ya, kita tinggal masuk ke dalam directory tersebut ya. Ya, kita kasih kata kunci, kita tab, enter, ls masih kosong. Kemudian saya langsung buka directory ini ke Visual Studio Code, tinggal ketik code titik enter. Nah, Visual Studio Code akan membuka ini ya. Nah, dia akan otomatis nih membuka nih ya. Ya. Nah, biar kita jauh lebih besar ya, lebih enak ya. Nah, kemudian gimana nih kita mau tes nih apakah Python tersebut udah bisa kita jalankan? Bisa, teman-teman langsung aja buat di sini ya. Di sini untuk membuat new file, di sini untuk membuat new folder atau directory baru, kita klik aja di sini new file. Misalnya kita buat hello ya, hello.py ya. Jadi Python itu ekstensinya .py. Enter saja. Kemudian kita ketik print gitu ya, kurung tutup, kurung buka. Di sini kasih misalnya halo. Oke. Lalu kita buka terminalnya di sini Visual Studio Code, bisa ke pojok kanan atas ini. Klik, dia akan otomatis ngebuka dan ngebaca ya, langsung otomatis direktorinya. Kita langsung saja kita cek ya, TLS, oh ternyata sudah ada foldernya atau sudah ada filenya. Kita ketik aja Python ya, Python 3, langsung tab, kemudian enter. Oke, dia langsung sudah berjalan nih Pythonnya gitu ya. Berarti Python kita sudah bisa berjalan secara baik di perangkat kita. Oke. Selanjutnya dari sini kita akan belajar apa? Kita akan belajar variabel sederhana gitu ya. Nah, kita akan belajar variabel, tentunya juga kita harus belajar tipe data ya. Tipe data apa aja sih yang ada di Python? Tipe data ya, kita bikin aja di sini. Tipe data yang ada di Python itu adalah di sini ya. Saya kasih titik 2.
dia ada namanya integer, kemudian ada yang namanya float, ya, kemudian ada yang namanya str atau string di sini ya. Saya kasih nama str atau string, kemudian di sini ada list, kemudian ada tuple dan ada dictionary ya, dictionary. Kemudian ada satu lagi sebenarnya set ya. Cuman set ini jarang digunakan sih. Di sini saya kasih ya keterangan integer. Float. Float ini itu lebih ke arah bilangan desimal ya, atau ada banyak yang bilang di sini tuh double ya kalau dalam bahasa pemrograman lain juga. Nah, list itu merupakan tipe data kumpulan sebenarnya. List, tuple, dictionary, set ini merupakan tipe data kumpulan atau collection ya. Kita bisa garis bawahi ya, kita bisa kasih begini. Ini merupakan tipe data collection ya, tipe data collection. Nah, jadi dia tipe data collection nih untuk ini gitu ya. Nah, kita bagaimana Pak cara menerapkan tipe data dan juga variabel? Pertama kita harus tahu dulu variabel itu apa. Nah, variabel itu secara sederhananya adalah tempat penyimpanan untuk menampung sebuah nilai ya. Kita bisa memberikan variabel dengan nama ya, misalnya dengan nama apapun yang nanti bisa disimpan dengan nilai apapun sesuai dengan kebutuhan. Kita contohkan, misalnya di sini saya ingin menyimpan sebuah nama saya ke dalam sebuah variabel nama. Misalnya kita bikin nama, kemudian misalnya nama saya gitu ya. Di sini Joko Saputro misalnya. Nah, kemudian kita bisa kasih lagi, deklarasikan lagi yang lain, misalkan umur gitu ya. Umur saya misalnya saya pengen pakai tipe data integer. Oke, umur saya kasihlah 20 tahun gitu ya. Nah, kemudian tinggi gitu ya. Nah, tinggi saya pengen kasih tinggi misalnya 182 cm gitu ya. Nah, ini merupakan tipe data string ya. Sorry. Ini tipe data string. Kemudian ini tipe data integer. Kemudian ini gitu ya. Sorry, ini tipe data integer. Oke. Ya. Nah, bagaimana Pak kalau kita pengen tahu nih Pak, bener nggak ya tipe datanya? Oke, kita tinggal print out saja ya, atau kita tinggal cek hasil keluarannya. Oke, kita print di sini ya, kemudian kelas type-nya apa, kemudian kita kasih dia misalkan nama. Oke, kita buka di sini ya, kita kembali jalankan. Ya, karena kita sudah menjalankan tadi file Python 3 sebelumnya, lebih cepatnya kita pakai tab panah atas yang ada di keyboard ya. Panah atas yang ada di keyboard, langsung autocomplete kemudian enter. Nah, dia langsung menghasilkan kelas str ya. Berarti benar ya. Nah, ini untuk melihat tipe data apa gitu ya, pakai namanya function atau class type ya. Nah, dari situ kita udah belajar nih ya, bagaimana cara mendeklarasikan sebuah variabel lalu assign ya, atau memberikan nilai kepada si variabel tersebut. Kita coba lagi yang lain ya. Misalnya kita pengen dia ini angka desimal misalnya ya, maka kita bisa isi dengan float ya, misalkan 3,14 itu. Kemudian bagaimana kalau kita pengen menggunakan list? Nah, misalnya di sini ada sebuah daftar gitu ya, daftar. Kalau list itu pakai kurung siku begini ya, misalnya dia ada daftar 1,2345 misalnya gitu ya. Kemudian bagaimana kalau dia tuple gitu ya, misalkan kita set lagi pasangan ya. Pasangan misalnya
Kalau tuple pakai begini ya, kurung tutup kurung buka, misalnya 5 dan 6 misal. Kemudian apa? Misalnya kita pakai dictionary ya, misalnya di sini ada sebuah kamus ya. Nah, kalau dictionary itu karena dia sifatnya adalah key value ya, atau pasangan kunci dan nilai. Ya, pakai ini kita deklarasikan dulu di sini. Nah, misalnya di sini adalah 1, kemudian pakai kurung kurawal begini, kemudian kita kasih di sini ya, key-nya, value-nya adalah 1, koma, misalnya apa lagi? Misalnya di sini 2 ya sebagai key-nya, kemudian di sini value-nya adalah 2. Oke, selesai ya. Nah, kita akan coba cek ya masing-masing variabel ini. Oke, nah cara copy paste ini teman-teman boleh pakai shift ya, kemudian alt. Kalau di saya di sini alt, kemudian pakai panah ke bawah yang ada di keyboard ya. Alt ke bawah begini ya, shift-nya ditekan, alt ke bawah ke atas gitu ya, sama aja. Dia akan copy paste gitu ya. Teman-teman coba aja ya di keyboardnya ya. Saya kurang familiar untuk di Windows-nya. Cuman yang saya tahu pasti pakai tab, pakai shift gitu ya. Shift kemudian alt ya. Kalau nggak alt, control mungkin. Oke, kita tinggal ganti aja di sini. Kita ganti umur, kemudian kita ganti lagi tinggi, kemudian kita tinggal ganti lagi angka desimal, kemudian kita tinggal ganti lagi di sini daftar, kita ganti lagi di sini pasangan ya. Satu lagi apa? Kamus ya. Kamus. Oke. Ya. Ya tinggal kan udah di print ya, kita tinggal jalankan di sini ya. Pakai panah ke atas di keyboard, enter. Nah, tuh kelihatan kan? Ada str, integer juga. Ya, karena ini sama-sama dua pakai integer ya. Kemudian ada float, ada list, ada tuple, ada dictionary gitu ya. Nah, terus gimana kalau tipe dataset gitu ya? Nah, tipe dataset itu hampir sama nih ya. Penggunaannya dia pakai kurung kurawal tapi bukan key value. Nih, misalnya contoh gitu ya. Kita bisa contoh gini ya, contoh set misalnya. Di sini gini ya. Kita contoh set misalnya 3 4 5 gitu ya. 3 4 2, kemudian kasih lagi berapa? 3 misalnya. Oke, kita coba print kan di sini. Ganti contoh set. Oke, kita lihat. Clear itu untuk merapihkan atau menghapus ya. Agar lebih clean. Kemudian kita hello. Nah, di sini set ya. Jadi yang membedakan set sama dictionary adalah kalau dictionary itu ada pasangan key value. Kalau set langsung saja seperti ini. Kemudian ada nih beberapa kelebihannya gitu ya. List ini itu kita bisa manipulasi ya. Atau sederhananya adalah dapat dirubah-rubah ya nilainya ya. Dapat diubah ya nilainya. Gitu. Nah, kalau tuple ya, ini tuple. Ini nilainya adalah tidak dapat ya dimanipulasi. Gitu ya. Jadi dia tidak dapat diubah nilainya. Jadi gimana Pak? Kalau kita mau merubah nilai tuple, dia tidak bisa ya, karena dia nilainya tidak dapat diubah. Makanya teman-teman harus hati-hati dalam mendeklarasikan sebuah variabel dan juga nilai variabelnya. Tentukan juga tipe datanya yang sesuai. Nah, kemudian kalau tipe dataset gitu ya. Tipe dataset nih, tipe dataset ini dia itu bisa dirubah ya.
ini dapat diubah gitu ya nilainya. Nah, kemudian kalau dictionary itu pun juga bisa nih. Ini juga bisa diubah ya. Dapat diubah nilainya. Oke, ya. Sampai sini paham ya? Nah, dari sini kita sudah belajar nih ya tipe data apa saja yang ada di dalam bahasa pemrograman Python gitu. Nah, kemudian sekarang kita belajar bagaimana operasi aritmatikanya atau bisa disebut sebagai operasi dan ekspresi ya. Istilahnya subjudulnya itu operasi dan ekspresi dalam bahasa Python. Oke. Kita bikin new file lagi, misalnya di sini operasi gitu ya. Dan ekspresi.py ya. Nah, ini kalau mau lebih lebar juga gini nggak apa-apa. Kemudian enter ya, kita bikin new file. Di sini kita coba operator aritmatika. Di sini misalnya hasil 1 ya. Hasil 1 5 kita kali 5 gitu aja ya. Oke. Kemudian ini selisih misalnya 7 dikurang 2 gitu ya. Kemudian kali misalnya karena ini kita tambah ya, ganti aja di sini misalnya 4 kita kali 7 misal. Kemudian apa? Bagi gitu ya. Berapa yang kita bagi? Misalnya 8 dibagi 2. Kemudian sisa bagi gitu ya, sisa bagi gini. Oke, jangan begini ya, sisa bagi tuh. Sisa bagi misalnya 9% ya, atau modulus 4 misalnya. Kemudian pangkat ya, misalnya 2 pangkat 3 gitu ya misalnya. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Print sama kata dia, hasil kita copy dulu 1 2 3 4 5 ya. Coba kita cek dulu di sini selisih, kemudian di sini ganti kali, kemudian di sini ganti bagi, kemudian di sini ganti sisa bagi, kemudian kita di sini pangkat. Oke, kita jalankan ya. Di sini pakai tab atas, kita tinggal hapus saja bagian sini file yang mau eksekusi, yaitu misalkan operasi tab, enter. Nah, dia akan keluar ya hasilnya ya. 10 5 28 4.0 1 juga 8. Nah, selanjutnya kita akan belajar operator ya, perbandingan dan logika. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari komentar. Jadi istilahnya Python tidak akan mengeksekusi script ya, atau teks atau kode yang ada simbol pagernya gitu ya. Itu Python tidak akan eksekusi. Nah, kemudian kita pakai misalnya di sini ya, operator perbandingannya misalnya sama dengan itu, misalnya kita kasih ekspresinya apakah 5 sama dengan 5. Nanti ini akan menghasilkan sebuah nilai true or false ya. Terus kemudian tidak sama dengan gitu ya, misalnya apakah 4 gitu ya, tidak sama dengan 5. Nah, dia akan otomatis nih buat apa icon ya Pythonnya. Mungkin ini akan berbeda ya tampilannya, ada yang tidak sama dengan begini, oke, tidak sama dengan begini ya, tidak sama dengan begini, karena saya langsung otomatis ya berubah.
Oke. Kemudian lebih besar gitu ya, lebih besar, lebih besar. Di sini kita coba cek apakah 10 gitu ya lebih besar daripada 5. Nah, misalnya lebih kecil ya. Apakah 5 lebih kecil daripada 10 gitu ya. Kemudian N ya atau dan true ya, and false. Kemudian atau berarti or di sini ya, true or false. Kemudian not true gitu ya, not true ini ya. Nah, kita coba print kan hasilnya di sini. Print sama dengan gitu ya, 1 2 3 4 5 6. Oke, kita ganti di sini menjadi tidak sama dengan, kemudian di sini kita ganti lagi lebih besar, di sini lebih kecil, kemudian di sini dan di sini apa atau ya, atau dan juga di sini print gitu ya, not true. Oke, kita clear, kita pakai tanda panah atas ya. Nah, ya di sini hasilnya keluar ya. Kalau misalnya operasi perbandingan dan logika itu pasti kalau ini operasi logika nih, gerbang logikanya ya, pakai and or ya, and or not ya, kemudian SOR, itu ada banyak ya gerbang logika. Kemudian ini operator perbandingan gitu ya. Nah, bagaimana Pak si gerbang logika itu bisa mampu menilai tabel kebenarannya bagaimana Pak gitu kan. Nah, itu kan ada sebuah tabel kebenaran. Nah, misalnya gini, kita analogikan di sini itu N ya. N itu dia akan bernilai true atau hasilnya akan bernilai true jika gitu ya, jika kedua-duanya itu true. Atau begini, jika A-nya itu dia, oke kita begini ya, jika A jika A-nya itu dia 0 gitu ya, dan B-nya itu sama dengan 0, maka X-nya itu adalah 0 ya. Coba kita ganti, misalnya dannya ini false dan false ya. Kita clear, kita jalankan. Nah, dia akan menghasilkan nilai sebuah false ya. Nah, sekarang kita coba lagi kondisi yang kedua ya. Ini saya sekat deh ya, ini saya sekat. Misalnya jika A-nya itu 1, kemudian B-nya itu sama dengan 0 gitu ya, maka si X-nya itu pasti sama dengan 0. Kita akan coba ya. Di sini kita kasih true, kemudian B-nya ini false, 0 ya. Kita save, Ctrl S ya, clear, kita lihat lagi Python di sini masih false. Nah, sekarang gimana kondisinya? Kita kasih kondisi lagi yang berbeda. Misalnya sama ya, mau itu kondisinya di sininya false, di sininya true, dia pasti akan menghasilkan nilai false. Ya. Pokoknya dia akan menghasilkan nilai true itu kalau kedua-duanya true. Nah, sekarang kita kasih yang kondisi
kedua-duanya true ya, misalnya A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 1, maka X-nya itu sama dengan 1. Gitu ya. Kita coba cek true, false-nya kita ganti true. Ya, save, Ctrl S, kemudian kita clear. Nah, dia akan berubah true. Ya kan? Nah, seperti itu. Itu kondisi dari sebuah logika ya, bisa disebut sebagai tabel kebenaran lah ya. Nah, kemudian gimana kalau misalnya OR? Nah, OR ini mungkin saya kasih enter kali ya, biar oke gitu ya. Sebentar, saya rapikan dulu. Di sini ya, enter, kemudian ini enter, kemudian ini enter. Biar kondisinya komplit, ini kasih A sama dengan misalnya di sini 0 gitu ya, kemudian B-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 0. Oke, gitu ya. Kasih koma tuh. Nah, gitu ya nilainya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang N ya? Kita kasih judul deh. Di sini N gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya yang OR? Oke, saya rapikan lagi deh ya. Ini saya copy, saya taruh ke sini gitu ya. Nah, ini kita pakai OR ya, atau. Nah, kalau atau itu kebalikannya ya, misalnya A-nya itu 0, B-nya itu 0, maka dia X-nya juga 0. Nah, kalau misalnya A-nya 1, B-nya 0 ya, ini outputnya akan jadi 1 atau true. Nah, misalnya jika A-nya 0, B-nya 1, maka ini juga akan menjadi 1. Kalau misalnya A-nya 1, B-nya 1, maka dia hasilnya juga akan 1 ya. Kita lihat di sini ya, pakai kondisi yang pertama dulu. 0 0 0, berarti di sini false 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 ya. False or false. Kita jalankan, maka hasilnya false. Nah, sekarang kita coba ganti yang kondisi kedua ya. Jika di sininya true or false, maka nilainya adalah true gitu ya. Kalau misalnya true or true ya, dia nilainya akan true ya, sesuai ya dengan tabel kebenaran ini. Nah, kemudian kalau not gimana ya? Tuh, nah kalau not itu dia langsung saklek nih. Kalau dia misalnya A-nya dia kosong, ya berarti hasilnya 1 gitu ya. Kalau A-nya 1, ya hasilnya dia 0. Kan di sini not true ya. Tidak true berarti tidak 1 gitu ya, berarti hasilnya false. Oke, saya buat ya. Ini not gitu ya. Misalnya ini saya copy aja 2 cukup ya. Copy 2 copy 2, kemudian apa? Gini ya. Misalnya A-nya 0, berarti not A gitu ya, atau not A, maka di sini langsung aja ya, not A di sini pasti hasilnya 1 ya. Kalau not A-nya 1, maka di sininya hasilnya 0. Ini ya. Coba kita buktikan not true. Nah, berarti kan tidak 1 nih ya. Hasilnya false.
Nah, kalau misalnya di sini not false, hasilnya jadi true, ya, tidak salah gitu ya, atau tidak benar ya, berarti harusnya true. Tidak salah ya, hasilnya true. Misalkan ya tidak benar, maka hasilnya false. Ya, nah, ini di gerbang logika. Masih banyak ya gerbang logika itu, ada yang namanya none ya, ada yang namanya nor, ada yang namanya sor gitu ya. Ada yang namanya XNOR ya. Tuh. Nah, itu ada juga tuh yang posisinya seperti itu. Nah, jadi baiknya teman-teman harus pelajari itu gitu ya. Nah, kita sudah mempelajari nih untuk operator perbandingan dan logika. Lalu bagaimana Pak jika bentuk ekspresi? Nah, ini bentuk ekspresi nih ya. Kita pakai ekspresi. Misalnya di sini hasil dari ekspresi. Kita tampung ke dalam nama variabel apa? Hasil ekspresi, yaitu misalnya ekspresinya kita pengen 2 kali 3 kemudian ditambah misalnya 4 bagi 2. Nah, ini bentuk ekspresi nih. Kita lihat di sini print. Kita lihat di sini print. Oke. Sorry. Print hasil ekspresi. Oke, kita clear. Nah, hasil ekspresinya adalah 8. Nah, coba ini sama ya, hukum matematika atau konsep matematika berjalan. Ketika melihat seperti ini, maka dia akan menjalankan yang besar dulu nih konsepnya dari pembagian. Ya. Berarti kita analogikan di sini 4 bagi 2 2. Oke, kemudian baru menjalankan yang ini. Ya. 2 berarti langsung dikali 3, yaitu berapa? 2 kali 3 6 ya. Nah, maka di sini poin kedua 6. Nah, ada operator tambah, maka di sini ditambah. Jadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Ya, betul. Oke. Ya, nyampe sini gimana? Cukup mengembirakan ya belajar Python ya. Cukup mudah kan? Nah, baru kita sekarang belajar sebuah kondisi. Kita belajar sebuah kondisi ya. Di sini kita pakai namanya condition ya. Jangan deh, kondisional. Statement ya. Gini. .py. Oke. Kita clear dulu. Ya, pertama kita belajar namanya percabangan ya. Kita bikin percabangan atau conditional statement. Ini jangan cuma conditional statement aja ya, kita ganti deh misalnya kondisi aja lah ya. Kondisi itu kan bisa percabangan, bisa perulangan ya. Ya, kita kasih deh di sini condition. Nah, gitu ya. Nah, kondisi itu dia ada sebuah nilai if, kemudian elif, kemudian ada else. Itu untuk kondisi percabangan. Bagaimana Pak penerapannya? Nah, penerapannya seperti ini.
Misalnya kita punya sebuah variabel nilai dengan angka 70 mungkin. Kita bikin nih ya. If itu berarti kan jika ya. Jika. Nah, ini anaknya Python ini kan karena bahasa level tinggi ya. Jadi udah mendekati bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh manusia. Jika nilai. Nah, gimana kita untuk membandingkan kondisi? Jangan lupa tadi kita sudah belajar yang namanya operasi perbandingan. Kita juga bisa memanfaatkan juga operasi logikanya tergantung kebutuhan ya. Nih perbandingan kan ada sama dengan, tidak sama dengan, kemudian lebih besar, lebih kecil gitu ya. Nah, kita pakai di sini. Jika ya nilai berarti kan 70 nih. Jika 70-nya misalnya lebih dari sama dengan 90, maka ya, nah di sini kan jangan lupa tuh ada expected indent block ya. Enter. Nah, apa di sini? Maka misalnya kita mau mengerjakan atau memerintahkan si Python-nya untuk melakukan print atau cetak gitu ya. Print dia ini misalnya ya, grade-nya itu A. Oke. Nah, di sini kondisinya misalnya kita pengen buat lagi ya. Kalau misalnya kondisinya yang lain, misalkan bisa pakai elif. Elif nilainya itu berapa? Misalnya lebih besar sama dengan berapa? 80 misalnya. Maka dia apa? Print gitu ya. Sorry, print dia grade-nya itu apa? B misalnya. Oke. Kita pengen pakai kondisi lagi yang lain, misalnya elif. Apa jika nilainya itu lebih besar sama dengan misalnya 70 gitu ya. Maka misalnya kita print dia itu grade-nya C, misal ya. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi ketiga kondisi ini, berarti kita kasih else. Else-nya ngapain? Else-nya print. Misalnya, maaf, gitu ya. Maaf, Anda tidak lulus. Tuh, ya. Tinggal save. Maka kita tinggal coba jalankan. Di sini Python ya, Python 3 saya ya, condition.py. Enter. Jadi dia nilainya C. Coba kalau saya misalnya dikasih di sini 75 ya, kita save, kita jalankan lagi, dia masih C. Ya, kenapa masih C? Ini kita lihat kondisinya. Nilainya kan 75 nih, 75 lebih besar daripada 70. Ya betul C ya. Kalau kita kasih di sini misalkan nilainya 83. Ya. Kita clear dulu. Nah, dia langsung berupa grade B. Nah, ini yang dipakai buat penilaian tuh ya, yang banyak di sistem yang pakai tuh untuk menilai sebuah seseorang itu lulus apa enggak gitu ya. Misalkan kan banyak ya ujian-ujian, ada passing grade apa gitu ya, teknik-teknik misalkan kayak PNS itu ya, TKB-nya berapa, TKDA-nya berapa, dan lain sebagainya. Nanti mereka jumlahkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sistemnya seperti ini ya. Apakah dia menggunakan if, apakah dia langsung pakai else, atau dia ada kondisi-kondisi lain. Misalnya jika TKBI-nya berapa, TKDA-nya berapa, dia lulus. Atau jika ininya berapa, mungkin banyak ketentuan gitu ya, tergantung kondisi dan kebutuhan. Oke, sekarang kita menggunakan perulangan ya, atau looping ya. Di sini kita pakai perulangan ya. Perulangan itu banyak nih, ada for ya, ada juga while. Kita coba terapkan. Nah, misalnya kita pengen pakai yang for ya, maka for langsung i gitu ya. I-nya itu untuk menyimpan iterasi ya. In range
berapa? In range 10 misalnya. Maka printnya I. Oke, kita coba ya. Nah, dia akan melakukan pengulangan 0 dari 0 ya. Dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau pengen 10-nya kecetak, maka di sini sampai dengan range 11. Nah, dia akan dicetak ya. Jadi dimulai dari 0. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi satunya itu dia mulai dari 0. Oke. Lalu bagaimana Pak kalau while? Nah, kita pakai ya. Kalau while misalnya kita punya di sini angka. Angkanya itu misalnya di sini 0. Oke, kita bikin kondisi while ya. While itu berarti kan selama. While ya. Selama angkanya itu kurang daripada berapa yang kita tentukan? Daripada misalnya 8. Maka kita pengen dia print angkanya gitu ya. Nah, kondisinya dia harus berhenti nih, karena while ini harus kasih statement berhenti untuk validasinya ya, untuk menambahkan atau mengulang menjadi true-nya ya. Nih, seperti ini pun juga bisa dijalankan. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia akan selalu berulang ya. Karena memang 0 ini kurang dari 8. Nah, untuk bisa mencapai ke titik 8 dan dia berhenti ya, kita harus kasih kondisi ya. Ini gimana cara berhentinya Pak? Langsung aja Ctrl C ya. Tuh, kita clear. Berarti kita kasih kondisi angkanya harus ya ditambah sama dengan 1. Nah, nanti dia akan berubah. Nah, dia akan meningkat nih. Dari 0 dia cetak dulu ya, karena angka 0 kurang dari 8 ya. Terus kemudian tambah 1 ya, di sini naik 1. Gitu ya. Tambah lagi 1, naik terus sampai dengan dia 7 ya. Nih, sampai dengan dia 7. 7 kurang dari 8 iya gitu ya. Harusnya dia cetak nih 7 gitu ya. Nah, 7 tambah dengan 1 8, karena kan nggak bisa. 8 kurang dari 8 dia false ya. Dia harus berhenti, maka disampai di 7. Kalau pengen 8 kecetak berarti ini harus dinaikin kondisinya. Misalnya sampai dengan 10. Makanya kecetak sampai dengan 9 saja. Nah, itu ya. Nah, sampai sini bisa ya. Oke. Kemudian kita belajar sebuah function ya. Function sederhana nih, atau fungsi ya. Kita bikin fungsi .py. Misalnya kita pengen belajar di sini ya, membuat dan memanggil fungsi. Caranya gimana Pak? Kalau fungsi di Python itu pakai namanya deklarasi sebuah def. Ya, tuh ya. Expected function name after def. Jadi kita harus kasih dia sebuah variabel ya, sebuah nama penyimpanan fungsinya apa, misalnya kita sapa ya. Dia akan memberitahu nih kurang. Oke. Oh, kurang titik nantinya belum lah. Kita sapanya apa? Nah, ini bisa dibilang sebuah parameter ya. Jadi parameternya misalnya kita kasih nama. Kemudian titik 2 harus pakai indent block ya. Kita enter dulu, kemudian kita print ya. Printnya apa ya, misalnya di sini kita pengen kasih halo gitu ya, koma ya, kemudian dikasih tambah gitu ya, misalnya tambah apa, misalkan nama parameternya, kemudian ditambah lagi apa, misalnya tanda seru gini ya. Nah, kemudian gimana Pak cara me-assign atau cara memberikan nilai ke si namanya ini, ke si nama fungsinya ya, atau memanggil fungsinya gimana? Nah, kita enter di sini, kita tinggal panggil aja sapa. Siapa yang mau kita sapa? Misalnya di sini kita pengen sapa Anissa misalnya ya. Save.
Kemudian kita tinggal ketik Python fungsi enter. Halo Anissa. Oke ya. Nah, Python itu dia sensitif ya terhadap spasi dan juga indentasi. Ya, indentasi blok sebutannya. Nah, misalnya kalau misalnya kita pengen ini dekat ini ya, hasilnya seperti apa? Nah, dia akan mepet gitu ya, walaupun ini kita kasih spasi nih, karena kan ini itu kan berupa si Anissanya ini ya, maka disinilah yang harus kita spasi. Nah gitu, kalau pengen ada serunya spasi ya tinggal di sini spasi ya, kita lihat ya, oke betul ya. Oke, jadi seperti itu nih. Nah, kita udah berhasil membuat sebuah fungsi dan memanggil sebuah fungsi. Nanti kita akan belajar lebih dalam ya terkait fungsi. Ya, berarti sekarang kita sudah belajar terkait instalasi tadi ya, instalasi Python, juga instalasi Visual Studio Code-nya. Kemudian kita juga sudah belajar tipe data apa saja yang ada di Python. Oh iya, satu lagi ya, untuk bisa menjalankan Python di Visual Studio Code itu pasti teman-teman harus menginstal dulu. Pasti untuk awal-awal ntar muncul pemberitahuan di sini ya. Pemberitahuan di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa auto detect aja, atau teman-teman bisa cek juga di extension di sini. Nah, teman-teman cek di sini pasti ya akan menginstal namanya sebuah Python. Di sini tinggal install aja. Kemudian ini ntar PyLens-nya juga otomatis install. Kalau nggak otomatis install ya teman-teman tinggal diinstal aja. Nah, kemudian di bagian bawahnya nanti akan keluar, tinggal diklik aja di sini auto detect gitu ya, untuk menjalankan script Python-nya. Oke, kita recap dulu semuanya ya, kita recap. Tadi kita sudah belajar bagaimana menginstalasi Visual Studio Code, membuka Visual Studio Code. Nah, tadi kan saya membukanya dari ini ya, dari terminal ya. Bagaimana kalau kondisinya manual, Pak? Kita belum diintegrasikan dengan CMD-nya karena kita belum pasang pad-nya misalnya. Ini kita close ya. Sekarang kita close. Nah, misalnya di sini saya quit dulu. Teman-teman kan buka itu ya di Windows ya, aplikasi klik di sini. Itu ya. Klik di sini. Nah, anggap tadi layarnya masih kosong ya. Masih kosong nih. Kita close dulu ya. Nah, dia kan nanti ada halaman welcome tuh biasanya untuk awal. Nah, teman-teman kan kosong nih. Kalau klik di sini ya. Klik di sini, di menu ini pasti ada open folder dan lain sebagainya gitu ya. Nih, ini welcome ya, halaman welcome keluar. Teman-teman, karena tadi sudah buat folder gitu ya. Kalau di Windows kan gampang ya, tinggal buka desktop aja, klik kanan new folder gitu ya. Kemudian tinggal open aja foldernya. Di sini tinggal dicari tadi kan di desktop, kemudian first step Python ya, kemudian open. Nah, tuh kebuka kan folder proyeknya gitu ya. Baru teman-teman bikin filenya sama kayak tadi, file hello gitu ya. Kita tadi sudah pertama nih print tadi ya, kita isi dulu ya di bawah. Sekarang tadi print ya untuk nguji halo tuh. Ya, kita sudah belajar nih. Udah belajar tipe data di Python yang sering digunakan itu ada integer, float, string, list, tuple, dictionary, set ya, itu termasuk kategori tipe data collection. Nah, ini bagaimana kita mengassign atau membuat sebuah variabel dan memberikan nilai ke dalam variabelnya ya. Nah, ini mencetak untuk mengetahui nih tipe datanya yang dipakai itu apa, pakai class type ya, class type. Kemudian selanjutnya kita juga sudah belajar operasi ya. Operasi dan juga ekspresi, yaitu di sini ada operasi yang di dalamnya ada operator aritmatik. Kita juga sudah belajar operator pembandingan dan juga logika gitu ya. Dan ini kita juga sudah belajar bagaimana ekspresi itu bisa berjalan. Lalu kita juga sudah belajar kondisi
Itu ada sebuah percabangan if, elif, dan else, kemudian ada for dan while. Ya, jadi ini for while ini jangan sampai salah ya. Kalau for itu dia akan langsung berjalan sesuai dengan iterasi yang ditetapkan. Tapi kalau misalnya while, kita harus mendeklarasikan dulu nilainya dan ada pengecekan juga. Jadi selama nilainya itu true, dia akan menjalankan perulangan, dan ketika sudah false dia berhenti. Gitu ya. Jadi ada true and false-nya nih di while. Gitu ya. Kemudian kita juga sudah belajar membuat fungsi dan memanggil fungsi. Nah, sekarang latihan ya, teman-teman. Latihan nih, latihan 1. Python. Latihannya apa? Nah, sekarang kita latihan menghitung rata-rata dari sebuah nilai. Ya, misalnya teman-teman diminta untuk menghitung sebuah rata-rata nilai yang dimana misalkan ya diminta ya, Anda diminta untuk gitu ya menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Itu ya. Yang dimana misalnya oke ya, kita pakai menerapkan multi itu ya. Multi apa namanya? Multi comment gitu ya. Jadi begini, multi comment di Python ya. Nah, kita pengen multi komentar di Python seperti ini. Nah, kita bisa begini, misalkan Anda diminta untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Nah, misalnya nilai tersebut gitu ya, misalkan nilai tersebut itu memuat angka misalnya, atau memuat nilai 80 misalnya, 90 gitu ya, kemudian 75, kemudian di sini misalnya 85, kemudian di sini ada 95 gitu ya, kemudian di sini ada 70. Misalnya gitu ya nilainya ya, nilai tersebut itu ini. Tuh. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung rata-rata? Kan mudah ya, sederhananya kalau pakai kalkulator kita tinggal kita bagi aja langsung ya, jumlahkan semua, bagi ada berapa nilai, kan gitu ya konsep matematiknya. Kemudian bagaimana kita menyelesaikannya dengan sebuah fungsi ya. Itu latihannya tuh teman-teman ya. Jadi teman-teman, Anda diminta untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa dengan misalnya menerapkan fungsi. Nilainya adalah ini deh gitu ya. Nah, ini soalnya nih ya. Nah, ini teman-teman harus bisa buat atau menyelesaikan fungsinya gitu ya. Gimana caranya? Tuh. Ayo, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak ngerjainnya? Ada yang bisa nggak? Ayo. Nih ya, kita mulai kerjakan. Nah,
Ini pertama kita definisikan dulu ya. Hitung ya rata-rata misalnya. Ya, sorry, fungsi hitung rata-rata misalkan kita masukin dia nilai. Nah, nilainya itu sebagai parameter. Kemudian total ya, kita totalkan dulu. Ya, logikanya kita harus mentotalkan dulu jumlahnya ini semua. Ya. Berarti total sum dengan nilai. Oke. Kemudian baru kita hitung rata-ratanya, gitu ya. Logikanya kan gitu ya. Algoritma. Baru kita hitung rata-ratanya dari si total, kita bagi panjang ya, panjang dari atau banyaknya nilai ini ya. Ini ada berapa ini panjangnya gitu ya dari si nilai. Kemudian kita kembalikan atau kita return hasil rata-ratanya. Ya, kita sudah punya fungsinya nih. Nah, baru kita kerjakan di sini. Misalnya nilai ya, nilai mahasiswanya itu ini ya. Ya, ini kita copy karena dia berupa kumpulan. Ingat pakai tipe data list aja. Ya, kita masukin, kita copy sini. Nah, oke. Kemudian baru kita panggil fungsinya. Misalnya rata-rata atau hitung rata-rata gitu ya, sama dengan gini deh, kita kasih ke variabel ya, rata-rata nilai mahasiswa sama dengan fungsi yang kita panggil ya, hitung rata-rata sama dengan si siapa, nilai mahasiswa. Itu ya. Maka kita print. Ya, di sini kita kasih judul ya, rata nilai mahasiswa. Misalnya ini titik 2, koma berapa? Misalnya itu rata-rata nilai mahasiswanya. Coba ya, kita print Python 3 latihan 1. Oke, rata-rata nilai mahasiswanya adalah 82,5. Oke ya. Nah, ini soal yang harus teman-teman kerjakan selanjutnya. Saya buat latihan 2.py. Itu ya. Soalnya adalah membuat kalkulator sederhana. Oke, kita pause dulu ya, lagi ajan ya. Kita pause dulu, lagi ajan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita latihan soal membuat kalkulator sederhana, yang dimana soalnya itu adalah misalnya buatlah program kalkulator sederhana ya, yang meminta pengguna memasukkan 2 angka dan operasi matematika yang diinginkan, misalnya itu ya. Di sini deh, masukkan 2 angka dan operasi matematika yang diinginkan. Kemudian program ini kemudian akan menampilkan gitu ya, hasil dari operasi tersebut. Oke. Selain itu, program akan memberikan
pesan khusus gitu ya, pesan khusus jika hasilnya genap atau ganjil. Nah, ini tugas yang harus teman-teman selesaikan ya. Latihan 2 ya. Di latihan 2 ini saya rename dulu deh biar ini ya. Latihan 2 ya. Jadi kata kuncinya di sini ya. Kata kunci ya, kata kuncinya adalah teman-teman ya harus menggunakan fungsi gitu ya untuk melakukan proses perhitungan kalkulatornya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan sebuah kondisi ya. Kondisi itu bisa menggunakan if gitu ya, atau elif atau else ya. Teman-teman bisa itu. Kemudian teman-teman juga berarti di sini harus bisa menggunakan kondisi ini ya. Kondisi apa? Kondisi ini itu untuk menyatakan bilangan tersebut bilangan ganjil atau genap ya. Nah, untuk bisa memberikan inputan masuk ke dalam Python gitu ya, teman-teman menggunakan kata kunci input. Oke, atau saya contohkan deh dulu ya, untuk menyelesaikan ini. Misalnya di sini kita kasih misalnya input ya. Input Python. Nah, misalnya di sini saya pengen misalnya nama gitu ya. Misalnya di sini str gitu ya. str-nya apa yang mau saya kasih? Misalnya dia inputnya adalah di sini ya, inputnya masukkan nama Anda. Misalnya gitu ya, masukkan nama Anda. Nah nih. Nah, dan di sini kita bisa print nama. Ya, kita coba clear Python apa? Di sini input ya. Nah, dia akan minta nih inputan nih. Masukkan nama Anda, misalnya Joko Saputro. Enter. Nah, dia langsung print Joko Saputro. Atau mau ditambahkan boleh print misalnya gini ya. Selamat datang gitu ya. Selamat datang koma gini bisa ya. Selamat datang Joko. Tuh, coba saya karena nama Anda Joko. Nah, selamat datang Joko gitu ya. Bisa seperti ini. Atau kalau misalnya teman-teman mau pakai teknik formatting string, misalnya seperti ini. Ini kan kita mengkonversi ya, inputan ini harus string. Atau kita menetapkan inputan ini harus string nih, gitu ya. Mengembalikan string. Atau kalau misalkan teman-teman inputannya harus apa? Inputannya harus float, tinggal diganti di sini float. Ya. Kalau teman-teman inputnya harus integer, ya tinggal kasih integer. Ya. Nah, kemudian misalnya teman-teman nggak mau pakai ini, ya udah ini tinggal hilangin aja. Bisa seperti ini. Ya. Kita coba cek. Input misalnya Sarah. Oke, selamat datang Sarah. Sama ya. Bisa seperti ini. Tuh. Paham ya? Ini untuk memberikan perintah input kepada user ya. Kemudian melakukan printnya nama. Nah, untuk case latihan 2 teman-teman bisa buat itu ya. Teman-teman harus belajar menerapkan sebuah algoritmanya karena teman-teman sudah banyak belajar ya untuk kondisi ya. Tolong selesaikan tugas ini gitu ya. Nah, nanti cara pengirimannya teman-teman boleh kirim ke email saya ya, yaitu
email saya gitu ya. Email saya itu ke jokosaputro@upk.ac.id. Ya, ini email saya nih. Ya. Email saya ini. Teman-teman nanti hasil tugasnya dikirimkan aja ya. Jadi yang dikirimkan adalah skrip Python-nya. Skrip latihan Python-nya biar nanti saya yang jalankan. Atau teman-teman boleh jalankan dulu ya. Jadi di screenshot ya, di screenshot hasilnya. Nah, jadi yang dikirimin file screenshotnya dan juga kode Python-nya yang dikirimkan ya. Bisa teman-teman kemas dalam sebuah zip ya, bisa gitu. Kita tinggal di copy aja ininya gitu ya. Disimpan ke dalam sebuah file Word misalnya, biar jadi satu file ya, jadi satu file Word nggak apa-apa. Jadi ntar ini kode-kode yang teman-teman buat di sini ya, si to-do-nya ini ya. Jadi teman-teman tinggal isi kode to-do-nya ini, baru teman-teman tinggal jalankan, kemudian di copy boleh, soalnya langsung ditaruh di Word. Nanti hasilnya ini di print screen, taruh di Word. Jadi cuman kirim satu file Word aja. Oke ya, kita sepakati kirim satu file Word aja kayak ya. Atau gimana baiknya? Ya pokoknya teman-teman kirimkan lah ya. Se-ekspresif teman-teman ya. Mau pakai Word, PDF nanti, atau file PY-nya dikirim sekalian sama JPG-nya juga nggak apa-apa ya. Ke email saya. Ya, jangan lupa. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa deadline-nya itu juga di hari ini, ya. Juga di hari ini pukul 11 malam, ya. Jadi ini deadline-nya itu pukul 23.00, ya, waktu Indonesia Barat tentunya. Oke, ya. Jadi ini deadline-nya, teman-teman bisa langsung kerjakan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.